Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Karisma Kisi Ulwawin dengan NIM 07 300 dan saya bersama dengan partner saya Karan Galip Dinata dengan NIM 07 300 Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu front and loader. Bagian depan loader terdapat bucket sehingga alat ini disebut dengan front end loader. Front end loader ini adalah alat rekayasa yang besar yang biasanya digunakan untuk mengambil, memindahkan, dan mengangkat material dengan skala yang besar. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini adalah bagian-bagian dari front end loader. Pada gambar nomor 1 itu adalah bucket, nomor 2 itu adalah tilt lever, nomor 3 adalah lift cylinder, nomor 4 pada gambar itu adalah lift IRM, nomor 5 adalah hand lamp, nomor 6 adalah transitional, nomor 7 adalah front wheel, dan nomor 8 pada gambar itu adalah rear wheel. Ada 5 fungsi dari front end loader. Fungsi yang pertama adalah penggusuran tanah dalam jarak dekat. Yang kedua, meratakan timbunan dan mengisi kembali galian-galian. Yang ketiga, menyiapkan bahan-bahan dari tempat pengambilan material. Yang keempat, mengupas tanah bagian yang jelek atau stripping. Dan fungsi yang terakhir adalah meratakan permukaan atau menghaluskan permukaan bidang yang biasa disebut dengan finishing. Berikut adalah cara kerja dari front end loader. Bucket digunakan untuk memindahkan material, memuat material yang granular, mengangkatnya dan diangkut untuk kemudian dibuang pada suatu ketinggian pada dump truck. Untuk menggali bucket harus didorong pada material. Jika telah penuh, wheel loader dapat menurunkan bucket di atas permukaan tanah, kemudian mendorongnya ke depan dan mengangkat bucket yang telah terisi. Kemudian itu, wheel loader bergerak membawanya ke tempat yang dikehendaki dan menumpahkan muatan. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah hydraulic excavator. Hydraulic excavator adalah alat berat yang digunakan sebagai alat konstruksi. Excavator ini ditemukan pada tahun 1835 oleh William Smith Otis. Awalnya alat ini dijalankan dengan menggunakan mesin uap dan digunakan sebagai alat penggalian untuk membangun rel kereta api. Jenis excavator ada dua, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar yang di kiri itu adalah jenis Hoy hydraulic excavator, dan pada gambar yang di kanan itu adalah jenis Shovel hydraulic excavator. Berikutnya adalah perbedaan dan persamaan dari jenis tipe hydraulic excavator dan shovel hydraulic excavator. Dapat dilihat pada tabel perbedaan jenis Hoy hydraulic excavator, besarnya mencapai 300 sampai 240 HP, sedangkan beratnya mencapai 110 sampai 930. Sedangkan shovel besarnya mencapai 200 sampai 2040 HP dan beratnya mencapai 115 sampai 930 IBS. Persamaan dari dua jenis excavator ini adalah yang pertama, menggunakan tenaga diesel untuk sumber energi, yang kedua menggunakan karawel sebagai alat gerak, dan yang ketiga menggunakan sistem hidrolik pada pengoperasian. Berikut adalah operasi dasar. Operasi dasar yaitu yang pertama, karawel dengan kapabilitas laju sedang digunakan untuk bergerak menuju pit pada area penggalian. Yang kedua, gerakan penggalian dikontrol oleh silinder bahu dan silinder lengan. Yang ketiga, hoy menggali ke arah bawah dan mendekati alat, sedangkan shovel menggali ke arah atas dan menjauh. Yang keempat, bucket dibuka untuk mengarahkan gigi gali untuk presentasi yang diinginkan. Dan yang kelima, mesin bagian atas berputar pada dasar karawel sehingga mesin dapat berputar ke kanan maupun ke kiri, dan front bekerja dan menumpahkan material ke dalam hopper, truk maupun stockpile. Kemudian dapat dilihat karakteristik umum dari hydraulic excavator.
Yang pertama, kemampuan pengaturan posisi yang baik sangat baik dengan penggerak rantai bebas. Kedua, kemampuan menanjak tinggi. Ketiga, tekanan tanah sedang. Keempat, laju berputar tinggi. Kelima, dapat bekerja dengan jarak dekat. Keenam, muatan dapat secara langsung dimasukkan ke truk dengan pemuatan-muatan yang baik. Siklus operasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang drill blades hole. Pemboran adalah salah satu kegiatan penting dalam sebuah industri pertambangan. Apa itu drill blades hole? Drill blades hole adalah teknik yang digunakan dalam penambangan, yang dimana sebuah lubang dibor ke permukaan batu, kemudian dimasukkan bahan peledak dan diledakkan. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi yaitu kinerja pemboran. Kinerja suatu mesin bor dipengaruhi oleh faktor-faktor sifat batuan yang dibor. Kemudian ada sifat batuan. Sifat batuan yang berpengaruh pada penetrasi dan sebagai konsekuensi pada pemilihan metode pemboran yaitu kekerasan, kekuatan, elastisitas, plastisitas, abrasivitas, tekstur, struktur, dan karakteristik pembongkaran. Kemudian ada durabilitas batuan. Durabilitas batuan adalah kecepatan penetrasi rata-rata mata bor terhadap batuan. Kemudian ada tipe-tipe alat pemboran ledakan. Ada 3 tipe alat pemboran ledakan. Tipe yang pertama adalah 250 XVC, biasanya digunakan pada pemboran batu bara, tembaga, dan intan. Tipe yang kedua 285 XVC, biasanya digunakan pada tambang, tembaga, dan besi. Tipe yang ketiga 320 XVC, biasanya digunakan pada batuan extremely difficult rock. Kemudian ada metode pemboran. Ada 3 metode pemboran. Metode yang pertama adalah top hammer, yang kedua downhole, yang ketiga rotary. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini adalah tipe pemboran lubang ledak. Kemudian ada pemilihan alat bor. Adapun kondisi batuan yang akan digali atau dimanfaatkan bermacam-macam karakteristik, tekstur, struktur, dan kekerasannya, maka dalam usaha-usaha tersebut perlu diterapkan suatu metode yang tepat. Misalnya terhadap batuan yang keras atau andesit, maka proses pemanfaatannya dapat dilakukan dengan metode peledakan. Tapi sebelum pelaksanaan keputusan pekerja peledakan, perlu dipertimbangkan kembali terlebih dahulu adanya faktor-faktor pemilihan bahan peledak dan faktor-faktor teknisi yang mempengaruhi hasil dari suatu proses tersebut, sehingga ketetapan pekerja dapat tercapai. Berikutnya adalah sistem pemboran. Secara mekanik atau mechanical drilling merupakan operasi pemboran yang peralatan pemborannya digerakkan secara mekanis sehingga operator pemboran dapat mengendalikan semua parameter pemboran lebih mudah. Peralatan pemboran ini disanggah di atas rings dan menggunakan roda atau ban rantai. Komponen utama pada mechanical drilling ini adalah yang pertama mesin, batang bor, mata bor, dan flashing. Mechanical drilling ini terbagi menjadi 3 macam berdasarkan cara penetrasi terhadap batuan, yaitu rotary drilling, percussive drilling, dan rotary percussive drilling. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi blade shovel. Operasi dasar blade shovel ada 4 operasi dasar. Yang pertama, mesin didorong secara berkala untuk memposisikan area penggalian. Yang kedua, penggalian menggunakan sistem gerakan hoist and crawl. Yang ketiga, damping dicapai dengan melepaskan penutup di bawah disper sehingga muatan jatuh ke truk. Dan operasi keempat adalah mesin di atas dapat berputar mengayunkan boom dan dipper ke kanan atau ke kiri untuk pembuangan ke hopper, truk, atau stock pillar. Kemudian ada aplikasi blade shovel. Ada 2 aplikasi blade shovel.
Aplikasi yang pertama adalah electric shovel. Pada umumnya mencapai aplikasi yang sebagai hydraulic shovel, meskipun unit listriknya dianggap lebih cocok untuk kondisi penggalian, electric shovel juga cenderung memiliki kemampuan jangkauan yang lebih panjang. Aplikasi yang kedua adalah shovel ini diterapkan dalam operasi pengupasan dalam overburden atau batu bara. Pembuangan umumnya ke dalam truk atau juga bisa kembali ke mobil hopper. Model-model yang lebih besar dan atau dilengkapi dengan kemampuan jangkauan di depannya dapat dipakai dalam operasi pengupasan overburden. Perkenalkan, saya Farhan Galip Dinata dengan NIM 0730019.021. Di sini saya akan membahas tentang dragline, bucket wheel excavator, belt conveyor, dan load haul dump. Yang pertama itu dragline. Dragline adalah alat untuk gali, muat, dan angkut material atau bahan galian. Misalnya menggali lapisan batu bara, memuat material ke dalam dump truck, atau mengangkut dan memindahkan material ke tempat penimbunan yang dekat dengan lokasi penggalian. Tipe dragline yaitu pertama crawler mounted dan walking. Siklus produksi dragline yaitu penggalian, pemuatan, dan pemindahan. Fungsi penggerak yaitu swing motor, propel walking motor elektrik, dan crawler motor diesel, hoist motor, drag motor. Jenis bucket yaitu yang pertama heavy duty, bucket untuk pekerjaan berat, misalnya menggali batu-batuan hasil tambang. Yang kedua medium duty, bucket untuk pekerjaan sedang, misalnya menggali kerikil atau lempung. Yang ketiga itu light duty, bucket untuk pekerjaan ringan, misalnya menggali lempung berpasir, pasir, atau lumpur. Kegunaan dragline yaitu menggali lapisan tanah penutup, menggali dari atas jenjang, membuat terusan atau selokan, menggali bahan galian lumpur, pasir, kerikil, atau batuan yang terletak di bawah permukaan air, menggali, mengangkat, memuat, atau melepaskan pasir, kerikil, atau batu bara ke atas alat angkut. Kerugian dan keuntungan dari dragline. Yang pertama yaitu keuntungan. Dragline biasanya tidak perlu masuk ke dalam tempat galian untuk melaksanakan pekerjaannya. Sangat baik untuk penggalian pada daerah kompleks atau tebingnya yang curam. Kerugian untuk menggali, produksinya rendah ya, antara 70% hingga 80% jika dibandingkan dengan power shovel untuk ukuran yang sama. Faktor produksi dragline yaitu jenis material, kedalaman penggalian, sudut putar atau manuver, jenis bucket, ukuran bucket, panjang bom, kondisi medan atau tempat kerja, efisiensi kerja, keterampilan operator dragline, ketersediaan alat, jadwal operasi, kondisi fisik dragline dan mesinnya, serta cadangan material galian. Faktor untuk perhitungan biaya alat meliputi harga alat, usia, asuransi, pajak, upah operator, tenaga berupa bahan bakar atau listrik, pelumas, oli atau dan lain-lain, perbaikan, pemeliharaan, dan suplai. Selanjutnya yaitu bucket wheel excavator. Bucket wheel excavator atau BWE adalah alat berat yang digunakan di penambangan terbuka. Fungsinya adalah sebagai alat pengeruk atau penggali skala besar dan kontinu. Tipe-tipenya meliputi large stripping wheel, medium size wheel, dan small fixed wheel. Operasi dasar mesin. Bucket wheel excavator merupakan salah satu alat gali secara berkesinambungan atau terus-menerus continuous digging machine. Penggaliannya dilakukan oleh sebuah bom yang pada ujungnya terdapat roda besar, di mana di sekelilingnya dipasang mangkuk-mangkuk. Penggunaannya meliputi penggalian lapisan tanah penutup atau overburden, proyek besar pemindahan tanah, penggalian batu bara, tahap reklamasi, serta pemindahan topsoil. Karakteristik bucket wheel excavator adalah desain yang relatif kompleks dengan beberapa fungsi operasi tenaga, yaitu crawler propel motor, perputaran roda bucket motor, roda terangkat silinder hidrolik, penggerakan roda belt motor, roda bergerak melepas motor, bom terangkat melepas, bom berputar dan melepas silinder hidrolik, berotasi ke atas motor. Operasi kerja bucket wheel excavator. Bucket wheel excavator bekerja dengan cara permukaan material digali dengan mengayunkan roda atau yang disebut wheel secara bolak-balik dengan kedalaman yang dipilih. Kedalaman material yang digali adalah sekitar 0,6 hingga 0,7 kali diameter roda atau wheel. Proses penggalian.
Berdasarkan proses penggaliannya, bucket wheel excavator dapat dioperasikan dengan 3 cara, yaitu cara kerja blok penuh, cara kerja setengah blok, cara kerja depan. Operasi pemotongan bucket wheel excavator yaitu tiras cut dan dropping cut. Operasi pengangkutan meliputi wheel direct loading trucks, wheel direct spoiling, dan wheel direct loading. Selanjutnya, belt conveyor. Dari segi pengoperasiannya, belt conveyor berfungsi sebagai sarana transportasi material yang paling efisien dibandingkan dengan alat berat atau alat angkut yang lainnya. Belt conveyor digunakan untuk mengangkut material dengan kapasitas besar. Tipe-tipenya yaitu cylinder bed conveyor, permanen, portable, shiftable, height angle conveyor, cable belt conveyor, pipe belt conveyor, mobile transport conveyor, dan grasshopper style mobile transfer conveyor. Prinsip kerja belt conveyor adalah mentransport material yang ada di atas belt, di mana umpan atau inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute. Setelah sampai di head, material ditumpahkan akibat belt berbalik arah. Kegunaannya digunakan di industri pertambangan, metalurgi dan batubara, mentransfer pasiran, material besar atau material dalam kemasan. Karakteristik: dapat beroperasi secara mendatar maupun miring dengan sudut maksimum sampai dengan 18 derajat. Sabuk disanggah oleh plat roller untuk membawa bahan. Kapasitas tinggi, serbaguna, dapat beroperasi secara kontinu. Kapasitas dapat diatur, kecepatannya sampai dengan 600 watt per menit, dapat naik turun, perawatannya mudah. Pertimbangan pemilihan. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari dalam pemilihan belt conveyor, yaitu 1. Karakteristik pemakaian, yang kedua proses produksi, dan yang ketiga prinsip-prinsip ekonomi. Selanjutnya yaitu load haul dump atau LHD. Load haul dump adalah suatu alat angkut pada tambang bawah tanah yang bisa sekaligus melakukan pemuatan, pengangkutan, dan dumping. Tipe LHD terdiri atas 2 macam, yaitu diesel dan listrik. Karakteristik LHD. LHD adalah suatu alat angkut pada tambang bawah tanah yang bisa sekaligus melakukan pemuatan, pengangkutan, dan dumping. LHD dimodelkan sesuai dengan ketinggian tertentu dan disesuaikan dengan daerah sempit di dalam tambang. Manuver LHD agak lambat tetapi bermanfaat karena dapat mengangkut material dalam jumlah banyak karena memiliki bucket yang besar. Bucket dirancang untuk kemampuan muat dan daya tahan struktur yang optimal. Operasi dasar dari load haul dump. Hidrolik yang bertenaga memberikan daya gali dan angkat yang luar biasa. Load haul dump dapat berpindah tempat yang dituju dengan menggunakan ban. Dalam operasinya, LHD melakukan manuver agar dapat berganti arah. Joystick yang dioperasikan pilot menyediakan pengoperasian yang mudah digerakkan serta kendali yang mulus. Alat kontrol dalam kabin ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau guna menghasilkan efisiensi optimal dan pengendalian yang unggul selama jam kerja. Loader haul dump dirancang dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan sebagai prioritas utama. Fungsi dari load haul dump yaitu pemuatan, pengangkutan, dan dumping. Fungsi penggerak: swing motor, bucket dumping cylinder, propel motor, bucket hoisting cylinder. Tipe-tipe LHD meliputi R1300G loader, R1700G loader, R2900G loader, R2900G extra loader. Pertimbangan pemilihan alat meliputi 1. Produksi terdiri atas permukaan material, berat material, ukuran bucket, efisiensi kerja LHD, waktu pengoperasian, dan stabilitas mesin. Yang kedua yaitu biaya, meliputi harga alat, nilai sisa, pajak, asuransi, pemakaian bahan bakar, pelumas, oli, filter, upah operator, dan biaya pemeliharaan. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari Kompot 8 mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah peralatan tambang. Saya ucapkan terima kasih.